Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah alayhi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala azwaji azka as-salah wa atamma at-taslim wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والقلب والروح اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrulillah, berjumpa lagi di hari yang berkah, di bulan yang berkah, di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majlis kita seperti biasa, ahlan wa sahlan, terima kasih jazakumullah khair untuk kehadirannya yang sedang mendengarkan. Sekarang ini dari manapun kalian berada, semoga semua biidznillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam sebaik-baik keadaan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keberkahan dan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tercurah bagi kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita sayangi di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, yang tinggal kurang lebih 1 minggu lagi dan meninggalkan kita, dan insya Allah ta'ala kita memasuki bulan baru lagi, yaitu bulan Sya'ban. Di bulan Rajab, seperti yang kita telah ketahui sebelumnya, ada banyak kemuliaan yang pastinya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan menetapkan bahwasannya bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan yang diberi keagungan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan bahwasannya ini sebelum Islam sudah ada yang namanya bulan-bulan itu ada sebagian mulia dan agung, sehingga orang Arab sejak dahulu sebelum adanya Islam sekalipun, sebelum terutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, mereka itu sudah punya ilmunya dari orang-orang sebelum atau orang-orang terdahulu, bahwa bulan-bulan itu ada sebagian yang mulia, seperti salah satunya Rajab, seperti salah satunya Dzulqa'dah. Sampai-sampai mereka itu yang adalah ahli perang dan bertempur, dan selalunya ada konflik antara kabilah dan kabilah lainnya, dan selalunya terjadi pertumpahan darah. Mereka itu kalau sudah masuk bulan-bulan mulia itu tidak mengangkat pedangnya katanya. Berhenti, stop dulu atau pause. Nggak ada peperangan, nggak ada pembunuhan, nggak ada pertumpahan darah. Kenapa? Karena memuliakan bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun iman mereka itu pada waktu itu sudah mix, jadi koktail, sudah campur aduk. Sekalipun akidah mereka tidak pure, sekalipun mereka tidak menjalankan ajaran-ajaran yang benar yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tetapi mereka tetap mengagungkan bulan-bulan yang mereka sudah dapati kabar bahwasannya bulan-bulan ini dimuliakan oleh Allah Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Itu sebelum adanya Islam sekalipun, subhanallah. Katanya salah satu sebab bulan Dzulqa'dah dinamakan Dzulqa'dah. Qaidah itu dalam bahasa Arab adalah artinya duduk. Karena katanya mereka stop, duduk dulu, jangan berperang, sekalipun ada konflik atau ada suatu hal, tapi duduk dulu, habiskan dulu bulan Dzulqa'dah ini. Jangan ada dulu peperangan karena ini bulan mulia. Dari situ katanya salah satu, subhanallah, versi kenapa dinamakannya Dzulqa'dah, karena mereka tidak berperang demi mengagungkan bulan yang telah dimuliakan atau diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kabar berita yang 100% original dan benar dan betul dan sahih bahwasanya bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram adalah bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan ini untuk menjadi bulan-bulan yang istimewa di antara bulan-bulan lainnya. Sebagian hikmah kita ketahui, sebagiannya memang nampak. Sebagian mungkin kita tidak ketahui, mungkin nanti akan kita ketahui insyaallah pada hari akhir nanti. Bulan Dzulhijjah yakni nyata sekali dan jelas sekali kemuliaannya. Maksudnya kenapa bisa dipilih di antara 4 bulan itu, sementara ada 12 bulan. Kenapa 4 bulan ini? Sebagian hikmahnya nampak, sebagian tidak nampak. Seperti misalnya di bulan Dzulhijjah nampak sekali kenapa dapat terpilih, ya. Dapat terpilih menjadi satu dari 4 bulan yang mulia itu dan istimewa karena adanya ibadah haji, di mana ibadah haji adalah ibadah terbesar di antara rukun-rukun Islam dan di antara ibadah-ibadah amaliyah atau praktikal yang berkaitan dengan tubuh dan badan, karena ada ibadah hati, ada ibadah badan. Di antara ibadah badan itu yang paling besar, yang paling membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan harta juga, materi, adalah ibadah haji. Jadi dapat difahami ya, sangat relatable kenapa bisa terpilih bulan Dzulhijjah. Tapi bulan Dzulqa'dah misalnya, apa sih hikmahnya? Bulan Dzulqa'dah itu kok termasuk satu dari 4 bulan mulia itu? Allahu a'lam. Allah yang maha tahu dan yang telah memilih dan menetapkan hal demikian. Tetapi yang harus kita fahami dan harus kita yakini bahwasanya pasti memang ada sesuatu hal dengan bulan ini. Itu sudah pasti. Ada yang nampak hikmahnya seperti bulan Dzulhijjah, ada yang Allahu a'lam macam tidak begitu nampak ya, seperti bulan Dzulqa'dah. Ada juga dengan kita bulan Rajab dan bulan Muharram. Bulan Rajab dan bulan Muharram pun di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mana artinya bahwasanya Rajab adalah bulanku. Rajab adalah bulanku. Ulama menjelaskan maksudnya apa ini Rajab bulanku sementara Rasulullah tidak lahir di bulan Rajab. Maksudnya bagaimana Rajab bulanku? Subhanallah, Rajab adalah bulan yang istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Secara pribadi. Diriwayatkan bahwasannya ayat yang kita ketahui semua, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada sang nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian juga bersalawat dan ucapkan salam ta'zim dan salam pengagungan kepadanya. Ayat ini diturunkannya di bulan Rajab. Astagfirullah. Rajab, sekarang kita di bulan Rajab, di dalam satu riwayat Rajab itu syahrullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulannya Allah. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Berhubung dengan bulan Rajab, subhanallah, salah satu hal yang besar yang terjadi di bulan mulia dan istimewa ini, seperti yang tadi kita sampaikan, ada beberapa hikmah yang nampak bagi kita, ada yang tidak nampak. Bulan Rajab, salah satu peristiwa mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan mulia ini, yaitu bulan Rajab, yang kita ketahui bersama-sama, yang insya Allah karenanya kita berkumpul di sini saling mengingatkan satu sama lain demi menjaga apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini muslimah faham sejarah dan sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini untuk agar hati kita insya Allah tambah terbuka, tambah tersinari, tambah bercahaya. Akal kita juga kita bertambah ilmu yang bermanfaat berkenaan dengan peringatan atau kejadian atau mukjizat istimewa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Isra dan Al-Mi'raj. Insyaallah taala kita
akan bercerita mengenai peringatan atau mengenai kejadian Isra dan Mi'raj. Dan ini subhanallah salah satu hal yang sudah yakni Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung mengenai pentingnya kejadian-kejadian besar itu diingat selalu, diketahui, difahami, ya, dan diambil hikmahnya tentunya. Di surah apa ya? Asy-Syu'ara atau Al-Anbiya, saya lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Firman Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihissalam, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan wahai Musa, waktu itu yakni ucapan ini tertuju untuk Nabi Musa alaihissalam atau perintah ini untuk Nabi Musa alaihissalam, tetapi tentunya ini salah satu hal yang dapat diumumkan untuk semua umat. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka wahai Musa, yaitu umatmu, ingatkan mereka terhadap hari-hari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan umatmu agar selalu mengingat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar selalu mengingat hari-hari istimewa dalam sejarah. Salah satunya adalah malam atau kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Dari ayat ini ulama senang sekali dan berusaha selalu untuk selalu mengingat kejadian-kejadian besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Rasulullah, dengan umat Islam, agar diingat selalu, dihidupkan, istilahnya, dihidupkan. Dan ini penting sekali juga bagi generasi muda, bagi anak-anak kita zaman sekarang ini, yang mereka sudah yakni dapat dikatakan Masya Allah berada di zaman yang begitu banyaknya distraction, begitu banyaknya fitnah, begitu banyaknya hal-hal yang menarik mereka begitu kencang agar mereka jauh daripada agama mereka, agar mereka jauh daripada syiar-syiar Islam, agar mereka jauh daripada sejarah Nabi mereka dan sejarah agama mereka dan dari sejarah Al-Quran. Karenanya kita insya Allah Ta'ala tidak ingin tenggelam juga dalam yakni subhanallah dunia dan kesibukan kita. Di antara kita Masya Allah semuanya kita sibuk, ada yang bekerja, ada yang mempunyai usaha, ada yang ibu rumah tangga, ada yang ini, ada yang itu. Banyak sekali subhanallah hal-hal yang menarik kita, ya, sehingga kita itu lupa dan lalai. Tetapi biidnillahi ta'ala, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak ingin termasuk daripada kaum atau daripada orang-orang yang lalai. Maka setiap adanya peristiwa besar dalam agama kita berkaitan dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah selalu kita berusaha menghidupkan sejarah itu, mengingat kembali apa sih yang terjadi, apa sih ceritanya, mengambil hikmahnya tentunya, karena hal-hal itu terjadi tidak sia-sia. Dan setelah itu mengajarkannya, menyampaikannya, membagikannya kepada keluarga dan anak-anak kita, itu yang terutama, itu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hari kiamat nanti, yaitu keluarga dan anak-anak kita. Semoga insya Allah dengan kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala tambahkan keimanan kita, kuatkan iman kita biiznillah. Insya Allah ta'ala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik, sehingga apapun fitnah yang melanda, insya Allah kita selalu dalam as-siratul mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Malam Isra dan Mi'raj ini bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi termasuk malam yang terindah dalam hidupnya. Isra dan Mi'raj bukan satu hal yang yakni biasa, tetapi luar biasa. Pertama-tama, Isra dan Mi'raj itu adalah satu kejadian di satu malam. Oke. Maksudnya sesuatu yang terjadi di satu malam, tetapi dia adalah dua hal yang berbeda. Isra dan Mi'raj. Dan saya
seperti yang ibu-ibu sudah terbiasa ya, senang sekali yakni memberikan informasi yang berkaitan dengan bahasa Arab karena adalah bahasanya Al-Qur'an dan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahasanya ahli surga dalam surga. Semoga kita termasuk daripada ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Isra dan Mi'raj, pertama-tama kita ingin sepakat bahwasannya ini adalah satu mukjizat ya, satu kejadian yang terjadi di satu malam atau di satu waktu, tetapi mempunyai dua makna yang berbeda. Jadi Isra itu adalah satu hal, Mi'raj adalah satu hal. Dengan singkat, Isra adalah perjalanan, artinya Isra adalah perjalanan yang terjadi pada waktu malam hari. Jadi bahasa Arab itu dari kayanya, ya karena dia begitu kaya, dia begitu dalam, dan yakni mempunyai makna dan istilah untuk setiap hal sekecil-kecilnya. Jadi begini, perjalanan yang ditempuh pada waktu pagi hari mempunyai istilah. Sementara perjalanan yang dijalani pada waktu malam hari mempunyai istilah yang berbeda. Jadi berjalan itu kalau malam ada istilahnya, ada katanya. Kalau perjalanan itu pada waktu pagi atau pada waktu siang itu ada kata yang berbeda yang mengartikannya atau yang merumuskannya. Isra itu sendiri adalah berarti perjalanan yang ditempuh atau yang dijalani pada waktu malam hari. Oke, ini Isra. Ini bagian pertama daripada mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Sementara Mi'raj itu diambil dari kata uruj. Uruj berarti berarti kenaikan atau naik dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Itu arti kata Mi'raj. Sekali lagi, Mi'raj itu artinya naik. Salah satu arti kata Mi'raj, ya, dan ini wow, salah satu arti daripada kata Mi'raj adalah tangga. Tangga atau stairs. Kenapa? Karena tangga itu adalah salah satu wasilah atau adalah salah satu cara untuk seseorang naik dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, dan itu adalah arti kata Mi'raj. Saya rasa setelah memahami arti daripada dua kata ini, ibu-ibu langsung, oh oke, benar, karena Isra itu kan perjalanan Rasulullah pada waktu malam hari, waktu itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu adalah kenaikan dari dunia ke langit pertama, dari langit pertama ke langit kedua, sampai ke Sidratul Muntaha, berarti naik daripada tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Dan itu adalah yakni ringkasan daripada Isra atau makna daripada Isra dan Mi'raj. Slide berikutnya, Amanda, terima kasih. Permulaan daripada kisah ini. Pertama-tama, insya Allah kita semua sudah tahu, alhamdulillah wa syukurillah, sering dengar Isra dan Mi'raj, alhamdulillah dari kita masih kecil. Ya. Insya Allah Ta'ala, yani hari ini kita akan bersama-sama dalam memperingati, dalam menghidupkan kembali kejadian mulia ini kepada insan mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini menguatkan kita dan menambahkan iman kita biiznillah dan menjaga kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Dan biiznillah insyaallah ada juga ilmu baru yang akan kita dapatkan bersama-sama di hari ini, walaupun Isra dan Mi'raj pada umumnya semua umat Islam alhamdulillah paham dan mengetahuinya. Tetapi mungkin sebagian di antara kita sekarang ini kejadian terbaik di antara mukjizat-mukjizat yang Rasulullah pernah mendapatkannya. Ini luar biasa sekali. Insya Allah kalau kita sudah selesai, ibu-ibu bakalan, oh iya benar, ini luar biasa, memang nggak bisa dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Ya, ini perbandingannya, wah, Masya Allah, jauh banget. Mukjizat yang satu ini dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi, apakah kita pernah bertanya, apa sih cerita di balik Isra dan Mi'raj? Atau apa kejadian di balik Isra dan Mi'raj? Apa yang menjadikannya atau subhanallah, yani kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, mungkin ya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan malam Isra dan Mi'raj ini dengan keajaibannya, dengan keindahannya, dengan keistimewaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jawabannya bukan karena beliau adalah Rasulullah, bukan karena beliau adalah pilihan Allah, bukan hanya karena ini adalah mukjizat dan semua nabi diberikan mukjizat, karena mukjizat yang satu ini berbeda dengan semua mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, bahkan kepada seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul mempunyai mukjizat-mukjizat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang satu ini berbeda di antaranya. Kenapa? Kenapa Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah dengan sedemikian rupa? Ini subhanallah kalau kita usut, sebelum kejadian Isra dan Mi'raj itu sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cobaan besar. Jadi jangan lihat Rasulullah itu mendapatkan mukjizat, Masya Allah, mendapatkan tempat yang tinggi, mendapatkan hal-hal di malam Isra dan Mi'raj yang tidak didapatkan oleh Nabi ataupun Rasul sebelumnya. Jangan hanya menyaksikan sisi indah itu. Sebelum Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi? Sebelum Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau hanya beristrikan Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha. Dan di waktu yang bersamaan, selisih beberapa hari saja, berbeda beberapa hari, Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia. Dan yang kita ketahui daripada sejarah Rasulullah atau dari sirah nabawiyah, dari sejarahnya Nabi, bahwa dua insan ini adalah orang yang terdekat kepadanya dan orang yang paling mencintainya dan menyayanginya, dan adalah dua orang yang the biggest supporter untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hari pertama di mana Rasulullah mendapatkan wahyu di dalam Ghar Hira, sewaktu malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepadanya, Iqra. Dari hari pertama Rasulullah menjadi nabi dan dilantik menjadi nabi, pendukung terbesarnya dan pendukung loyalnya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, dan Abu Talib, pamannya yang telah membesarkannya sejak beliau masih anak-anak. Dua insan mulia ini mempunyai, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib pamannya Rasulullah, mempunyai kedudukan yang istimewa ya di antara kalangan Bani Quraisy dan orang-orang ahli Mekah pada waktu itu. Sekarang kita ceritanya kembali ke Mekah. Ya, sekarang kita di Mekah. Di mana Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang terpandang, terhormat, wanita kaya, wanita yang mempunyai bisnis yang sangat kuat di Mekah, dan wanita yang sukses hidupnya, dan plus dia dari darah biru, seperti yang istilahnya orang-orang darah biru itu, dan keturunan yang dari keturunan atau dari keluarga yang terpandang. Sementara Abu Talib adalah orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati, orang yang wise, orang yang yakni diberikan kehormatan khusus oleh ahli Mekah karena nasabnya, karena keturunannya, karena mereka dari kabilah Quraisy adalah keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, artinya mereka keturunan para nabi. Berbeda halnya dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, wanita kaya raya untuk zamannya itu, seperti yang kita dapat katakan sekarang ini milioner, wanita yang sukses, masya Allah, dalam bidang bisnis, dan semua yang ingin sukses dalam bidang bisnis juga tertarik untuk bekerja sama dengan beliau. Abu Talib di sisi lain bukan orang kaya, dari segi materi dan financial biasa-biasa saja, bahkan dapat dikatakan sangat sederhana. Tetapi tetap dia dari keturunan yang terpandang, dari keluarga yang terpandang. Dia adalah putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah orang yang sangat disegani di kota Mekah. Dan dua insan ini adalah supporter pertama dan supporter yang paling
hadir selalu dan sangat-sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara pada saat mereka wafat dua-dua orang ini, Bani Quraisy dan orang-orang musyrik di Mekah, mereka memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang sudah tidak ada istilahnya penolong, sudah tidak ada pendukung, dan yang tadinya mereka menghormati Rasulullah, sekalipun mereka sangat-sangat sebetulnya membencinya dan mengharapkannya keluar dari Mekah, tetapi mereka tidak dapat pada zamannya, pada masa Siti Khadijah masih hidup dan pada masanya Abu Talib masih hidup, mereka segan sekali untuk berbuat jahat atau berbuat buruk atau mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Kenapa? Karena pamannya adalah orang terpandang dan orang yang disegani, dan dari keluarga besar. Istrinya adalah wanita yang sangat berpengaruh di kota Mekah, dan dari keluarga yang terpandang, juga dari keturunan yang sangat dihormati. Maka mereka menghormati Rasulullah sekalipun mereka sangat membencinya dan membenci dakwahnya. Tetapi mereka tidak bisa melampaui batas-batas merah. Kenapa? Karena ada Abu Talib sebelah kanan, ada Khadijah binti Khuwailid sebelah kiri. Bayangkan keadaannya dan situasinya setelah wafat dua orang yang sangat berpengaruh dan menolong dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah di pandangan mereka seperti orang yang khalas, sudah tidak ada perlindungan apapun. Maka istilahnya maskernya jatuh semua, ya. Sudah tidak ada sedikit pun rasa hormat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terang-terangan mereka mengatakan, kamu keluar, kamu keluar, kamu keluar, dan tidak ada yang mereka segani sekarang. Khadijah sudah tidak ada, Abu Talib pun sudah tidak ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendapatkan banyak gangguan, beliau mendapatkan banyak mudarat daripada mereka. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham untuk pergi menuju ke kota Taif. Yang baru kembali dari umrah atau yang pernah ke umrah sebelumnya, kemungkinan besar telah mendatangi kota Taif. Dia adalah kota yang dia adalah pegunungan, ya, dan dekat dari kawasan Mekah. Termasuk daripada kawasan Mekah dinamakan Al-Hijaz. Taif dan Mekah dan Madinah itu dinamakan area Al-Hijaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk keluarlah kamu dari Mekah, wahai Muhammad, menuju ke kota Taif untuk berdakwah di sana. Dengan harapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa harapan besar bahwa ahli Taif akan membuka pintu hati mereka, terbuka pintu hati mereka untuk hidayah dan untuk keimanan, untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan akan terbuka pintu rumah mereka, dan mereka akan menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hati yang hancur tetapi harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ditinggal oleh Siti Khadijah. Dan siapa itu Siti Khadijah? Siapa itu Siti Khadijah? 1, 2, 3, 4, 10 pertemuan pun tidak akan cukup menceritakan siapa itu sosoknya Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Cinta pertama, istri pertama, rumah tangga pertama, yang memberikan anak pertama-tama untuk Rasulullah, penolong pertama, pendukung pertama, yang pertama menenangkannya sewaktu beliau mendapatkan wahyu, yang selalu berada di sisinya, menginfakkan seluruh hartanya. Dan di istilah zaman kita sekarang ini, Siti Khadijah pada waktunya itu adalah milioner.
menginfakkan hartanya, segala sesuatu yang dimilikinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastilah tidak sedikit pun mudah ditinggalkan oleh wanita ini. Wanita yang sangat istimewa. Beda usianya subhanallah 15 tahun, tetapi ada hikmahnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani ditinggal oleh ibundanya Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha sewaktu beliau masih balita. Lalu Allah Subhanahu wa taala yani menakdirkan diberikan istri yang usianya mungkin hampir dekat dengan usia ibunya jika ibunya masih hidup pada saat itu. Subhanallah, luar biasa. Ditinggalkan oleh istri yang sosoknya seperti ini sempurna, sulit sekali dan adalah cobaan yang besar. Ditinggal oleh paman yang selalu mendukungnya, walaupun tidak menyatakan keimanannya secara terang-terang, itu juga salah satu hal yang sangat-sangat sulit pastinya. Dan mulai terisolasi, selalu dihujat, tidak ada sedikit pun respect, tidak ada sedikit pun menghormati sesama ahli Mekah, sesama saudara, sesama cousin sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kuat di Mekah dan memilih untuk keluar berdakwah di tempat lain dengan membawa harapan yang besar sekali sekalipun hatinya hancur dan dalam keadaan kesedihan. Menuju ke kota Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu sahabatnya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu wa ardah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, mengetuk pintu ahli Taif dan menuju terutama ke orang-orang besar di kota Taif. Kalau istilah kita mungkin ke wali kotanya, ya, ke orang-orang yang mempunyai posisi dan berpengaruh di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke orang-orang itu. Tetapi subhanallah, ternyata apa yang ada di benak Rasulullah dan harapannya itu subhanallah berbeda sekali dengan realita orang-orang ahli Taif. Diriwayatkan mereka itu orang-orang yang keras banget hatinya. Orang ahli Taif katanya, ya Allah, adalah termasuk orang-orang yang paling kasar di antara orang-orang Arab pada zaman itu. Pada zaman itu. Orang-orang yang kasar. Orang-orang yang tidak punya etika. Orang-orang yang, padahal orang Arab itu Masya Allah adalah orang ahli menjamu tamu. Dan ahli menolong orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agama dan akidah yang dibawa. Orang Arab dari sejak dahulu kala, sejak ribuan tahun yang lalu, sekalipun kita mendengarkan cerita-cerita orang-orang jahiliyah yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup, yang tidak menghormati wanita, yang ini, yang itu, yakni sekalipun hal-hal buruk itu memang yakni ada pada mereka, tetapi di sisi lain mereka itu adalah orang-orang yang sangat menghormati tamu dan orang yang dalam keadaan kesulitan. Tetapi ahli Taif ini nampaknya mereka mempunyai gen yang berbeda sendiri, tidak ada etika, kasar, keras hatinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali ke sana, tetapi sangat terkejut dengan respon dan cara mereka merespon ajakan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pembesarnya memerintahkan anak-anak kecil di jalanan untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Itu seperti orang Arab yang bukan orang Arab, karena bukan sifat dan yakni salah satu hal yang sangat-sangat termasuk aib bagi bangsa Arab, karena mereka tidak demikian biasanya dengan tetamu, walaupun tidak terima dakwahnya, walaupun berbeda, tetapi ada yang namanya menghormati dan yakni menerima dengan baik dan dengan etika. Orang ahli Taif ini sangat berbeda dengan orang Arab pada umumnya pada masa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terkejut di mana beliau itu keluar dengan membawa harapan besar terhadap mereka dan ingin kebaikan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka pada zaman itu atau pada masa itu menyembah berhala.
adalah orang-orang yang menyembah berhala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan semua kebaikan yang ada di dunia ini untuk mereka. Rasulullah mengharapkan mereka itu mendapatkan hidayah sehingga mereka menjadi ahlil jannah, agar mereka itu beruntung dunia dan akhiratnya. Rasulullah ke sana ingin menolong mereka daripada api neraka dan daripada kemusyrikan. Tetapi yang terjadi, na'udzubillah min dzalik. Etika tidak ada, sedikit pun rasa hormat atau belas kasihan untuk orang yang keluar dari kotanya untuk berdakwah, berjalan kaki, tidak ada sedikit pun kebaikan. La haula wala quwata illa billah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat merasa sedih, ya. Tetapi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hanya berusaha, dan selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Salah satu orang yang mempunyai sedikit kebaikan di hatinya, dia memandang Rasulullah seperti itu, yakni dihina, disakiti dengan kata-kata, juga dengan perilaku, maka beliau memerintahkan budaknya untuk, ya udah, kesian orang ini. Kamu ajak masuk dia ke dalam kebun. Orang ini mempunyai perkebunan. Ajak dia masuk ke dalam satu kebun dan jamu dia. Ya, diperintahkan kepada budaknya, jamu dia. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh salah satu budak itu untuk, Tuan, silahkan masuk ke kebun untuk beristirahat sejenak, dan dilayani, diberikan anggur kalau nggak salah daripada kebun itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat dimana beliau sedang sangat sedih, ya, subhanallah, dalam keadaan yang cobaan yang besar, bersama sahabatnya Zaid bin Harithah yang menemaninya. Mereka dilayani dengan diberikan sepiring buah, kalau tidak salah anggur. Dan mereka mendengarkan, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan si budak ini mengucapkan nama Allah. Kalau nggak salah budaknya mengatakan Bismillah, atau satu hal yang pokoknya menyebut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terkejut, karena ahli Taif itu adalah orang-orang musyrik. Musyrik itu artinya menyembah berhala. Sementara orang ini kok tahu Allah, gitu kan? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang ini, si budak ini, mengajaknya berbicara dan menanyakan, siapa nama kamu? Si budak ini mengatakan, nama saya Addas. Addas. Kamu dari mana, Addas? Saya dari Nainawa. Nainawa itu sekarang ada di negara Irak. Terkejut dia, si Addas ini, mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu akan makan buah itu mengucapkan Bismillah. Dan dia merasa Rasulullah itu, subhanallah, si Addas ini nampaknya memang Allah Subhanahu wa taala sudah memilih dia untuk menjadi orang yang mendapatkan hidayah, ya. Hatinya subhanallah baik dan pure. Dia melihat, memandang Rasulullah itu memang ada sesuatu yang berbeda gitu di lelaki ini. Dan sewaktu Addas mendengarkan Rasulullah mengucapkan Bismillah, dan dia menanyakan, Tuan dari mana? Saya dari Mekah. Kamu dari mana? Katanya si Addas ini, saya dari Nainawa. Nainawa itu sekarang di Irak. Lalu Rasulullah tersenyum dan senang, ya, berubah raut wajahnya, dan mengatakan kepada Addas, oh, kamu dari Nainawa, gitu. Si budak ini mengatakan, oh, Tuan tahu Nainawa, atau maksudnya kota saya atau kampung saya, karena orang-orang situ nggak ada yang tahu. Saya tahu, katanya Rasulullah, saya tahu. Karena salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala dari sana, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Si Addas ini jadi sangat gembira karena ada yang faham dengan beliau, karena dia tinggal sudah lama di Taif dan semua orang itu adalah orang-orang yang ahli berhala, menyembah berhala. Tahu dari mana, Tuan?
Nabi Yunus dan sebagainya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena dia adalah nabi dan aku juga adalah nabi. Jadi kami adalah saudara dalam kenabian. Langsung menangis si Adas ini. Bayangkan orang yang tinggal di gurun di mana tidak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, di mana semua orang-orang itu dalam kesesatan, ya. Si Adas rindu sekali dengan keimanan, dengan kerohanian, tapi nggak ada di Taif. Dan dia mendapati wajah yang bersinar, wajah yang mulia, manusia yang tulus dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dan tahu Nabi Yunus alaihi salam dan mengerti keimanan dan faham hal-hal yang difahami oleh Adas. Jadi kayak langsung klik karena di situ nggak ada yang paham dengan Adas, tidak ada yang sejalan, tidak ada yang serupa dengannya. Maka si Adas langsung menangis terisak-isak dan dia mencium tangan Rasulullah dan mencium kakinya. Tentunya ini semua, dan dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah, keluar dari Taif itu satu yang beriman kepada Rasulullah yaitu Adas saja. Yang lucu di sini, tuan daripada si Adas, si budak ini yang memiliki kebun, yang mempunyai inisiatif, kasihan si Muhammad ini, ya udah kamu kasih dia masuk, kasih sedikit buah agar dia istirahat dan meneruskan perjalanannya. Si orang ini mengamati, dia mengamati dari jauh, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu dia melihat budaknya mencium tangan dan mencium kakinya Rasulullah dan nangis, dia menyesal. Dia menyesal mempunyai inisiatif mengajak Rasulullah ke dalam kebunnya. Karena kayak ya Allah, bukannya Allah, maksudnya dia tuh kesal ya dan marah karena akhirnya budaknya ini malah menjadi beriman kepada Muhammad. Yang subhanallah mereka telah menghujatnya dan mereka telah menghinanya, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ada walaupun hanya satu, tapi alhamdulillah ada satu yang terbuka pintu hatinya untuk hidayah. Dari situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan akan menuju ke Mekah kembali. Tetapi di dalam perjalanannya itu beliau subhanallah dalam keadaan yang sangat-sangat sedih. Beliau mengangkat kedua belah tangan beliau dan memanjatkan doa. Agak panjang doanya, ada di layar. Insya Allah nanti ada versi Arabnya dan versi Inggrisnya juga. Yang ingin meng-capture-nya silahkan nanti di-capture, insya Allah akan diberikan waktu. Doa ini nampaknya panjang dan memang panjang sih sebetulnya, to be honest. Tetapi ini termasuk salah satu doa terindah yang pernah ada. Dan ini doa yang keluar dari hati yang sedang sangat sedih, tidak mempunyai harapan sedikit pun terhadap apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini karena dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang ada di layar adalah versi bahasa Arabnya. Doa ini dipanjatkan oleh baginda Rasulullah di kota Taif dikarenakan hal itu dinamakannya doa Taif. Dinamakannya doa ini doa Taif. Dan doa ini akan mempunyai pengaruh besar kepada apa yang akan terjadi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon dengan sangat ibu-ibu mengcapture doa ini, memanjatkan doa ini terutama pada keadaan yang kita merasa benar-benar sudah tidak ada harapan kepada apapun, sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak ada perubahan. Biiznillahi ta'ala, dengan doa ini semua yang sulit akan menjadi mudah, karena dari doa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perubahan 360 derajat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Kata-katanya sangat menghancurkan hati, terus terang. Kata-kata daripada doa ini,
Ini tidak sama dengan doa apapun yang kita ketahui. Di sini adalah harapan yang terputus kecuali kepada Allah. Sudah tidak ada pintu kecuali pintunya Allah. Sudah tidak ada kemungkinan kecuali mungkinnya Allah. Sudah tidak ada mukjizat, sudah tidak ada harapan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah betul-betul meluahkan isi hatinya di mana beliau merasa tidak berdaya, tidak dihargai, tidak berharga di mata orang-orang ahli Taif dan ahli Mekah tentunya. Yang berharap beliau itu keluar, jangan sampai kembali lagi ke kita. Jangan sampai lagi kamu balik atau pulang ke Mekah. Doanya agak panjang, saya ingin ibu-ibu mengcapture-nya dan nanti insya Allah silahkan dibaca, silahkan diresapi maknanya. Apakah pernah kita ada di situasi yang seperti itu? Pasti. Apakah pernah kita ada di situasi yang kita clueless, udah nggak ada jalan keluar, udah nggak paham, udah nggak ngerti, rasanya sudah tidak kuat lagi, rasanya yang kita sedang jalani ini lebih daripada apa yang dapat kita pikul, kesedihannya tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Rasa-rasanya semua pintu itu tertutup, tidak ada harapan, tidak ada sinar sedikit pun, pasti kita pernah ada di situasi yang seperti itu. Subhanallah. Resapi maknanya, dengarkan doa ini, dengarkan kata-kata indah ini dari lisan yang suci, dari hati yang suci, dari hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sambil mengusap dada, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, dengan keberkahan doa ini, doanya Rasulullah, biiznillah taala keadaan kita pun akan berubah ke yang lebih baik karena keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah 360 derajat setelah dari beliau memanjatkan doa indah ini, yaitu yang dinamakan doa Taif karena kejadian yang terjadi di kota Taif. Setelah doa yang subhanallah menembus langit ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta izin kepadamu. Ada apa? Kami meminta izin, bolehkah kami menghimpit ahli Taif dengan 2 gunung? Karena itu adalah area pegunungan. Ya, Mekah dan Taif dan sekitarnya itu gunung semua. Malaikat ini meminta izin, ahli Taif ingin kita himpit dengan gunung-gunung yang ada agar mereka mati seketika. Bayangkan, ini sama sekali tidak dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi. Sedikit pun Rasulullah tidak menginginkan keburukan atau kemudaratan untuk mereka. Sedikit pun Rasulullah tidak menyumpahi mereka. Bahkan di dalam doa yang sudah yang tadi kita sudah baca bersama-sama, doa Taif atau ada di layar, sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membahas bahwasanya ya Allah turunkanlah siksa pada mereka, ya Allah jadikanlah mereka ahli jahanam, ya Allah berikan mereka hukuman yang setimpal. Sedikit pun Rasulullah tidak menyebutkan hal-hal demikian. Sementara malaikat gunung turun dan mengatakan, izinkan kami sekarang juga, jika engkau izinkan kami wahai Muhammad, kami akan langsung menghimpit mereka. Sebagai tanda siksa mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat pun ikut kesal dan sedih dan tidak terima. Apa balasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, jangan. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan hidayat. Kalau mereka dihimpit, mereka adalah ahli jahannam 100%. Artinya mereka mati dalam keadaan kemusyrikan dan mereka akan menjadi ahli nar. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh baginda Rasulullah. Justru Rasulullah pergi kepada mereka untuk melindungi atau untuk menolong mereka daripada jahanam.
Sementara Rasulullah dalam keadaan yang sangat sedih seperti itu dan memikul banyak sekali kesedihan, Rasulullah mengatakan, jangan menghimpit mereka, wahai malaikat. Malah Rasulullah mengangkat kedua belah tangannya dan mengatakan, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Ya Allah, maafkan mereka. Mereka itu tidak tahu. Mereka itu tidak tahu. Dan Rasulullah mengatakan kepada sang malaikat, aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memang tidak ada harapan mereka mendapatkan hidayah, semoga keturunan mereka mendapatkan hidayah, maka biarkan mereka tetap hidup. Masya Allah, tabarakallah. Coba ada yang berbuat zalim kepada kita dan malaikat turun dan mengatakan, izinkan aku untuk menurunkan siksa kepada si fulan atau si fulana. Gimana tuh respon kita? Oke, boleh sekarang juga laksanakan secepatnya. La haula wa la quwata illa billah. Sementara itu mungkin adalah urusan-urusan duniawi. Dan ini adalah urusan yang berkaitan dengan keimanan dan berkaitan dengan Nabi. Subhanallah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka dan membuka pintu hati beliau untuk mereka, dan mereka justru didoakan kalau mereka tidak beriman, semoga keturunan mereka beriman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah, kembali ke kotanya, yaitu kota Mekah. Keluar dari kota Taif menuju ke kota Mekah. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Terpaksa kembali lagi ke Mekah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak diharapkan, sudah tidak diinginkan, dan secara terang-terangan dihina, dibuli, diboikot dan diisolasi oleh ahli Mekah. Dengan catatan di antara mereka itu banyak sekali yang adalah keluarganya Rasulullah sendiri. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi mau kemana lagi, terpaksa kembali lagi ke Mekah. Terpaksa kembali lagi ke rumahnya, di mana rumah itu full dengan kenangan daripada istri tercintanya yang sudah wafat. Terpaksa pulang ke rumahnya, di mana dekat dari situ adalah rumah pamannya yang sudah wafat, yang penuh dengan kenangan-kenangan indah dengannya dari semasa kecil. Tapi mau kemana lagi, ya terpaksa kembali ke Mekah. Setelah memanjatkan doa yang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat tenang, ya, menjadi sangat kuat. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kembali ke Mekah, terpaksa walaupun tidak ada yang senang kepada Rasulullah di sana, tetapi menunggu isyarah dan menunggu perintah dan menunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Sewaktu Rasulullah dalam keadaan tertidur, dibangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril mengatakan, keluarlah ya Muhammad menuju ke Al-Ka'bah. Masa-masa sulit akan mengajarimu bahwa tidak ada yang kau punya selain Allah. Ya. Itu kesulitan yang terbesar yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walau begitu, tentunya harapan Rasulullah pun sangat-sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini menjadi pelajaran juga bagi kita, di mana kita merasa sangat-sangat terpuruk, sangat down, sangat sedih, dan rasanya tidak ada jalan keluar. Ingatlah apa yang terjadi di Taif. Ingatlah apa yang terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa yang sulit itu. Dibangunkannya Rasulullah oleh malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat lainnya, dan beliau diperintahkan untuk keluar menuju ke Al-Baitil Haram, ke Al-Ka'bah, ke dekat Ka'bah, dan mereka membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibelah dada beliau, dan ini bukan kejadian pertama.
Ya, sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu dalam usia balita, beliau pun dibelah dadanya oleh malaikat, dikeluarkan hatinya, kalbunya yang suci, dan dicuci dengan air zam-zam di piring emas. Dicuci hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diisi full dengan hikmah, dengan cahaya, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, dengan semua hal-hal yang mulia. Yang sebelumnya pun sudah terisi hati Rasulullah dengan hal-hal demikian, tetapi ini ditambah lagi dosisnya. Kenapa? Persiapan untuk menyambut Isra dan Mi'raj. Lalu dikembalikan kembali hatinya ke dalam dadanya, dijahit oleh malaikat seketika, dan di situ sudah disiapkan satu kendaraan, yaitu Al-Buraq. Al-Buraq adalah kendaraan yang asalnya adalah hewan yang diturunkannya dari surga, dan diriwayatkan bahwasannya Al-Buraq ini adalah kendaraannya para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini khusus untuk nabi dan untuk rasul. Dijemput dengan Al-Buraq. Al-Buraq diambil dari kata barq. Al-Buraq diambil dari kata barq. Barq itu artinya barq itu arti petir ya. Petir ya kan? Insya Allah saya tidak keliru katanya. Dari cepatnya Al-Buraq itu, binatang Al-Buraq atau hewan Al-Buraq, maka dia dinamakan Buraq. Karena dia cepat sekali mengantarkan para nabi dan para rasul ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkejut tentunya. Ada apa ini ya Jibril? Ada apa? Jibril alaihissalam mengatakan, ikutlah denganku wahai Muhammad. Sekarang kita akan memulai bersama-sama, kita yang sedang di sini mendengarkan, kita akan memulai insyaallah perjalanan Al-Isra. Al-Isra. Sekali lagi, Isra itu adalah perjalanan yang ditempuh pada waktu malam hari. Dan kita sekarang ini berada di malam hari. Di salah satu malam mulia dan di salah satu malam terindah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril alaihissalam dan mereka menunggangi Al-Buraq. Di situ Al-Buraq terbang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelum Rasulullah menaikinya atau menungganginya, Al-Buraq itu bergetar. Ya, lalu ditenangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Buraq, tenanglah wahai Buraq, tenanglah wahai Buraq. Sesungguhnya ini adalah insan yang terbaik yang pernah menunggangimu. Lalu dia tenang. Karena subhanallah bukan insan biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menaikinya, maka Buraq itu bergetar seperti Jabal Uhud, seperti gunung Uhud, di mana sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melangkah di atasnya, Jabal Uhud itu bergetar seperti adanya gempa bumi. Subhanallah. Karena tidak kuat menghadapi realita bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di atasnya atau berjalan di atasnya. Maka beliau dengan malaikat Jibril alaihissalam, dengan kita insya Allah juga di sini memulai perjalanan Al-Isra, perjalanan di dalam malam hari, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Tujuan akhirnya adalah Al-Masjidil Aqsa. Saya harap ibu-ibu memerhatikan layar, karena kita sedang insya Allah bersama-sama dengan menyampaikan kisah atau cerita daripada Isra dan Mi'raj. Juga ada slideshow yang insya Allah Ta'ala menambah penjelasan daripada cerita yang sedang kita sampaikan. Di sini adalah ringkasan daripada atau rute daripada Al-Isra, bukan Al-Mi'raj ya, Al-Isra. Kita sekarang di Al-Isra. Rutenya itu dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang kita tahu selama ini dari 1 nomor 6. Dari 1 ke 6. Dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Tetapi mungkin di antara kita tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dan bahkan turun menziarahi
beberapa tempat-tempat istimewa antara Mekah dan Al-Masjidil Aqsa atau antara Al-Baitul Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Perjalanan ini mulai dari Al-Masjidil Haram dalam keadaan malam hari. Lalu malaikat Jibril alaihissalam dengan Rasulullah melewati dalam perjalanan mereka itu, dalam penerbangan mereka melewati kawasan yang penuh dengan kebun kurma. Penuh dengan pohon kurma, maaf. Kawasan yang hijau, Masya Allah. Sementara Mekah seperti yang kita tahu itu gersang, gurun, ya, padang pasir. Sewaktu mereka melewati tempat yang hijau ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk turun dan sholat 2 rakaat. Jadi Al-Buraq turun, berhenti di tempat itu, dan malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan Rasulullah turun dan sholatlah 2 rakaat di sini. Setelah menjalankan sholat dan perintahnya malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, kita ada di mana?" Ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fotonya masih yang pertama, Manda. Rasulullah dalam hidupnya itu sekali berangkat ke Syam atau yang sekarang kita bilang Syria dan Jordan, sekali dengan pamannya sewaktu beliau belum menikah dengan Siti Khadijah sekalipun untuk belajar bisnis atau trading. Oke, sekali. Selama hidupnya Rasulullah tidak berangkat keluar daripada wilayah yang sekarang kita bilang Saudi Arabia, tidak pernah keluar dari sana kecuali sewaktu beliau masih perjaka dan beliau pergi dengan pamannya Abu Talib. Sewaktu beliau masih umur mungkin belasan atau sebelum 20 tahun usianya. Dan ini yang sedang kita saksikan adalah perjalanan kedua dan yang terakhir dalam kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi atau berangkat atau bermusafir keluar kawasan yang sekarang kita katakan atau namai Saudi Arabia. Jadi ini perjalanan 2 dalam kehidupannya Rasulullah. Rasul tidak pernah safar ke luar negeri, keluar kota sering, keluar negeri baru ini yang kedua kalinya. Dan belum pernah melihat Madinah sebelumnya, dan waktu itu bernama Yathrib. Malaikat Jibril alaihissalam setelah Rasulullah sholat dan bertanya, "Ya Jibril, kita ada di mana?" Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, kita berada di Yathrib dan engkau akan hijrah ke tempat ini kelak nanti." Wah, Masya Allah, ini aja udah membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau dengan malaikat Jibril kembali menunggangi Al-Buraq, berangkat meneruskan perjalanan mereka, ya. Lalu berhenti di satu area, turun. Dan malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan Rasulullah, "Wahai Muhammad, turunlah dan sholat 2 rakaat di sini." Tentunya dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat beliau menanyakan, "Ya Jibril, kita ada di mana?" Malaikat Jibril mengatakan, "Kita ada di Gunung Sinai," atau dalam bahasa Arabnya Sina. Dalam bahasa Arab itu Sina, bahasa Inggrisnya Sinai. Tempat apa ini ya Jibril? Di sini katanya malaikat Jibril alaihissalam di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa alaihissalam. Oh, artinya ini tanah suci, tempat yang suci, tempat yang istimewa. Kamu sholat di sini, jangan sampai lupa dengan tempat ini. Dan kamu sholat dan kamu datangi tempat-tempat bersejarah, datangi tempat-tempat yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul. Lalu kembali mereka menunggangi Al-Buraq, meneruskan perjalanan dan melewati satu area yang juga penuh dengan kehijauan, dan diperintahkannya malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk turun, "Wahai Muhammad, turun dan sholat di sini." Setelah beliau sholat 2 rakaat, beliau menanyakan, "Ya Jibril, kita ada di mana?" Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Kita ada di Bait Lahm." Bahasa Arabnya Bait Lahm. Bahasa Inggrisnya Bethlehem, seperti yang ibu-ibu ketahui, dan ini adalah kota yang masih ada sampai sekarang tentunya. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, engkau aku ajak ke sini dan aku perintahkan menziarahi dan mendatangi dan sholat bahkan di tempat ini karena ini adalah tempat lahirnya Isa ibn Maryam alaihi salam." Dari situ mereka meneruskan perjalanan mereka ke Al-Masjidil Aqsa melewati area nomor 5, yaitu adalah makamnya
Nabi Musa alaihi salam. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melewati kawasan yang ada gunungnya, atau mungkin lebih kecil daripada gunung, lebih rendah daripada gunung, seperti hill ya, hill. Dan Rasulullah mengatakan warna pasirnya merah. Warna pasirnya merah. Malaikat Jibril alaihissalam menunjuk ke tempat itu dan mengatakan, ya Muhammad, di situ adalah makamnya makamnya Musa alaihissalam. Subhanallah. Untuk zaman sekarang ini sih katanya, yani banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengetahui tempatnya, ada yang tidak mengetahui tempatnya, wallahu a'lam. Tetapi yang penting bahwasanya Rasulullah telah menyaksikannya, bahkan beliau mengatakan, aku menyaksikan Musa di dalam kuburnya sedang sholat. Luar biasa sekali. Ini sekarang sudah hal-hal yang kita saksikan ya, dan kita dengar bersama-sama adalah hal-hal yang di luar kapasitas akal manusia. Ini sudah di alam yang berbeda lagi, cerita yang luar biasa. Lalu mereka meneruskan perjalanan sampai ke destinasinya yang terakhir di perjalanan Isra, yaitu Al-Masjidil Aqsa. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat mulia ini sebelumnya? Tidak. Semua yang dilewati oleh Rasulullah dari nomor 2 sampai nomor 6 adalah pertama kali disaksikannya, dan ini istilahnya itu menghilangkan segala kesusahan, segala kesulitan, segala kesedihan yang ada di hati Rasulullah, itu semua hilang seketika sewaktu beliau menziarahi tempat-tempat mulia ini, sewaktu beliau sholat di setiap tempat-tempat mulia ini, setelah beliau menyaksikan hal-hal yang tidak dibayangkan akan terjadi dan akan disaksikan, seperti menyaksikan Nabi Musa alaihissalam di dalam kuburnya, dan sampai ke Al-Masjidil Aqsa di negeri yang sekarang kita katakan Palestina. Subhanallah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril turun daripada burak. Burak diikat di salah satu pintu kawasan Masjidil Aqsa, dan beliau diperintahkan untuk masuk ke dalam kawasan Al-Masjidil Aqsa. Foto berikutnya, yang ini semua subhanallah terjadi pada waktu malam hari ya. Apakah masjid yang ada di layar di hadapan kita ini yang namanya Qubbatus Sakhra, apakah masjid ini yang sekarang kita saksikan ada pada zaman atau ada pada waktu Rasulullah memasuki Al-Masjidil Aqsa? Yang ada di layar ini, hilang suara kata Ibu Sakinah? Apakah hilang suara di semua atau Jelas, admin? Ustazah. Jelas? Oke. Coba tolong dituliskan di chat Ibu Feni. Mungkin Ibu Sakinah keluar dan masuk kembali. Terima kasih. Apakah masjid yang kita saksikan ini waktu Rasulullah dalam perjalanannya, dalam sewaktu beliau sampai ke Al-Masjidil Aqsa, masjid ini sudah ada seperti yang kita saksikan sekarang ini? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Oke. Slide berikutnya Amanda. Al-Masjidil Aqsa, dan ini penting sekali untuk kita pahami sebagai umat Islam. Penting sekali untuk anak-anak kita juga pahami dan ketahui. Yang namanya Al-Masjidil Aqsa bukan hanyalah masjid yang berkubah emas. Yang berkubah emas itu namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Lalu ada masjid di bawah sini di sebelah kanan ya, yang ada kubahnya kecil, warnanya abu-abu, itu adalah namanya Al-Jami' Al-Qibali. Apakah masjid-masjid ini, musalla-musalla ini ada pada waktu Rasulullah memasuki Al-Masjidil Aqsa? Sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini, ada seperti ini bentuknya? Tidak ada tentunya. Tidak ada. Yang ada sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bangunannya ini sendiri pun tidak ada. Tetapi kawasan itu seluruhnya yang berwarna merah, yang digarisi dengan warna merah, ini semua bernama Al-Masjidil Aqsa. Penting sekali untuk kita tahu dan kita pahami, karena banyaknya propaganda dan niat untuk menjauhkan Islam dan memutuskan orang-orang Islam daripada Al-Masjidil Aqsa. Banyaknya propaganda dan info-info salah. Sehingga yang kita pahami sejauh ini, yang anak-anak kita juga pahami adalah
yang berkubah emas itu adalah Al-Masjidil Aqsa. Bukan. Ini semua, kawasan ini semua adalah tanah yang dinamakan Al-Masjidil Aqsa. Ada di dalamnya perkebunan, ada di dalamnya beberapa musalla dan masjid, ada di dalamnya perpustakaan, ada di dalamnya kalau tidak salah klinik, ada di dalamnya sekolah, ada di dalamnya tempat-tempat mengaji, ada di dalamnya area-area terbuka, ada di dalamnya peninggalan beberapa nabi dan rasul, ada di dalamnya makam beberapa nabi dan rasul. Seluruh area ini adalah yang dinamakan Al-Masjidil Aqsa. Jadi waktu Rasulullah masuk, ibu-ibu hadirat sekalian, bukannya masuk ke tempat yang ada kubah emasnya itu, atau masuk ke tempat yang ada kubah ini dan kubah itu, karena ini semua tidak ada waktu itu. Pokoknya Rasulullah masuk ke dalam area yang ada di antara batasan garis merah. Itu intisarinya. Dan diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menjadi imam bagi para nabi dan para rasul. Jadi sudah dikumpulkan terlebih dulu para nabi dan para rasul di malam mulia itu, di tempat mulia itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebagai imam. Di sini juga ada isyarat, ada tanda bahwasannya Rasulullah walaupun beliau yang terakhir diutus, tetapi beliau adalah yang pemimpin bagi semua nabi dan semua rasul. Pertanyaannya di sini, kenapa sih Isra itu, perjalanan Isra itu, ya, destinasinya Allah Subhanahu wa taala memilihnya ke Al-Masjidil Aqsa, di mana Al-Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Kenapa? Kenapa Allah tidak mengajak Rasulullah pergi ke tempat lain? Kenapa Al-Masjidil Aqsa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin Palestina dan Al-Masjidil Aqsa ada selalu di hati kita, agar kita ini tidak pernah lupa dan tidak pernah terputuskan daripada sejarah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi dan rasul berkumpul di situ, dan Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa. Kenapa ke Palestina? Kenapa bukan ke tempat lain? Karena Al-Masjidil Aqsa adalah kiblah pertama salatnya umat Islam. Kiblah pertamanya adalah kita. Adalah Al-Masjidil Aqsa. Kiblah pertamanya kita adalah Al-Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kita salah satu hint bahwasanya jangan pernah lupa dengan Palestina. Jangan pernah lupa dengan Al-Masjidil Aqsa, karena nabi kalian, wahai umat Rasulullah, karena nabi kalian Muhammad, sekalipun dia ada di Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dan mengirimnya dan memerintahkannya untuk pergi dan salat ke Al-Masjidil Aqsa, agar kita tidak pernah lupa, dan insya Allah tidak akan pernah kita lupakan sampai akhir hayat kita tempat yang berkah dan yang istimewa ini. Ini semua adalah namanya Al-Masjidil Aqsa yang berada di kawasan di dalam dinding yang tadi dilingkari dengan garis merah, Masya Allah, Tabarakallah, yang abu-abu namanya Al-Jami' Al-Qabali. Dan sekarang ini dari dulu salat Jumat itu ada di mana? Ada di masjid yang kubah abu-abu yang di sebelah kiri itu, bukan yang di kubah emas. Salat Jumat itu secara maksudnya dijalankannya itu di dalam Al-Jami' Al-Qabali yang sebelah kiri yang abu-abu. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala mempercepat diangkatnya kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dapat insyaallah taala mendatangi dan menziarahi dan salat di tempat mulia dan istimewa ini yang didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini perjalanan Al-Isra part 1 selesai. Selesai daripada salat, Nabi malaikat Jibril alaihissalam mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Al-Jami' Al-Qabali, ya, masjid atau musalla yang kubah abu-abu, di mana dijalankannya salat Jumat. Pokoknya salat itu di sini, basically salat, karena di dalam Al-Masjidil Aqsa, kawasan itu ada banyak musalla dan masjid, ya, bukan hanya dua yang kita ketahui ini. Tetapi salat itu secara imam, maksudnya kalau imam itu berada di mana? Ya, azannya di mana? Imamnya di mana? Khutbahnya di mana? Salat Jumatnya itu di mana? Di sini. Al-Jami' Al-Qabali namanya. Selesailah part 1 daripada malam mulia ini, yaitu Al-Isra. Setelah salat mengimami para malaikat, para nabi dan para rasul, malaikat Jibril alaihissalam mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kita sekarang akan ada perjalanan Al-Mi'raj. Ini adalah part 2.
Arti kata al-mi'raj adalah naik dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Al-mi'raj tidak menggunakan transport al-buraq lagi. Al-buraq itu diikat dan ditinggalkan di bawah di Al-Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tangga dari bumi ke langit itu ada tangga. Jadi bukan al-buraq lagi ke atas. Al-buraq itu di dunia saja. Dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Mulailah perjalanan kedua yang tidak disangka-sangka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua terjadi dalam sekejap. Semuanya terjadi dalam sekejap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik daripada bumi ke langit pertama. Yang ajaib itu ternyata langit itu nggak bisa langsung dimasuki, tetapi ada penjaganya. Subhanallah. Ada penjaganya, yaitu malaikat juga. Dan malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan salam kepada malaikat itu dan meminta izin untuk masuk ke dalam. Malaikat si penjaga langit itu mengatakan, aku tidak dapat mengizinkan kalian masuk karena tidak sembarang orang boleh masuk. Kamu dengan siapa ya Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat itu dengan sangat gembira dan mengatakan, oh Muhammad sudah diutus. Oh Muhammad sudah diutus. Malaikat Jibril mengatakan, iya. Maka malaikat itu membuka pintu langit dan mengizinkan Rasulullah masuk sallallahu alaihi wasallam. Di dalam langit pertama itu ternyata ada Nabi Adam alaihi salam. Diperkenalkan satu sama lain oleh malaikat Jibril. Malaikat Nabi Adam alaihissalam sangat gembira dan antusias menyambut baginda Rasulullah dan beliau mengatakan marhaba. Ini orang-orang yang tinggal di negeri Arab pastilah sering mendengarkan kata marhaba atau marhaban, artinya selamat datang. Malaikat Jibril alaihissalam mengenalkan antara mereka Nabi Adam dan Rasulullah. Nabi Adam mengatakan, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anakku yang salih dan wahai nabi yang salih. Dan mereka berbincang-bincang sejenak. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mengajak Rasulullah untuk naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, begitupun yang terjadi dengan langit pertama, ada penjaganya. Malaikat Jibril minta izin masuk. Penjaganya tidak mengizinkan kecuali mengetahui terlebih dulu ada siapa denganmu wahai Jibril. Sewaktu mereka mengetahui itu adalah Rasulullah, malaikatnya sangat senang dan gembira dan membuka pintu langitnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapati di langit kedua ada dua nabi, yaitu Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Slide berikutnya. Lalu mereka mengatakan marhaba, selamat datang. Bin nabiyyis salih wal akhis salih. Selamat datang wahai saudara kami yang salih dan wahai nabi yang salih. Dan mereka berbincang-bincang sejenak. Lalu malaikat Jibril mengangkat atau mengajak Rasulullah naik ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga terjadilah hal yang sama, minta izin dulu dengan malaikat, berarti masuk ke tempat manapun itu harus minta izin ya Bu ya. Malaikat sekalipun ya, di langit sekalipun itu subhanallah harus minta izin. Slide berikutnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Rasulullah menceritakan sewaktu pintu langit terbuka dan aku masuk, aku mendapati wajah yang sangat-sangat indah. Lalu malaikat Jibril alaihissalam memperkenalkan antara kedua nabi dan rasul mulia. Itu Rasulullah dengan Nabi Yusuf diperkenalkan, mereka berbincang-bincang sejenak, lalu malaikat Jibril mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengajaknya naik ke langit yang keempat. Minta izin, diizinkan, lalu mereka berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Dan Nabi Idris sangat antusias menyambut Rasulullah dan mengatakan marhaba. Selamat datang wahai Nabi yang saleh. Wahai Nabi yang saleh. Lalu mereka berkenalan sejenak dan diangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang kelima. Minta izin, diizinkan, dibuka pintu langitnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk
dan mendapati Nabi Harun alaihi salam di langit yang kelima. Nabi Harun sangat antusias, sangat bahagia, sangat gembira menyambut Rasulullah dan mengatakan marhaban bin nabiyyi salih wal akhis salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh, wahai saudaraku yang saleh. Lalu mereka diperkenalkan satu sama lain dan malaikat Jibril alaihissalam lalu mengajak Rasulullah naik ke langit yang ke-6. Yang ke-6, slide sebelumnya, masih slide sebelumnya, minta izin oleh penjaga langit. Penjaga langitnya sangat gembira mengetahui Rasulullah hadir, diizinkan, dibukalah pintu langit, masuklah Rasulullah, diperkenalkan oleh malaikat Jibril, ini adalah Musa alaihi salam. Nabi Musa sangat antusias, sangat gembira menyambut Rasulullah dan mengatakan marhaba, selamat datang wahai Nabi yang saleh, wahai saudaraku yang saleh. Tetapi Nabi Musa lalu menangis. Ibu-ibu hadirat sekalian. Menangis dan Rasulullah pun terkejut. Ada apa nih? Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Muhammad, aku sangat terharu. Engkau adalah Nabi yang diutus terakhir. Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hari kiamat nanti, pengikutmu adalah yang jumlahnya terbesar di antara semua pengikut Nabi dan Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Yaitu kita, biiznillah, insya Allah kita ya Rabb husnul khatimah indal maut. Kita, keturunan kita, adalah umat yang terbesar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Kelak di hari kiamat semua Nabi dan Rasul akan hadir membawa umatnya masing-masing yang beriman. Ada Nabi yang hanya satu pengikutnya. Ada Nabi yang pengikutnya hanya puluhan. Ada Nabi yang pengikutnya ribuan. Ada Nabi yang pengikutnya jutaan, bahkan bilion, bahkan triliun. Nabi Musa alaihissalam terharu dan mengatakan, ya Allah, kamu ya Muhammad, kamu yang paling muda, kamu yang paling terakhir di antara kami, tetapi pengikutmu adalah yang terbesar di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak naik ke langit yang ke-7. Sewaktu mereka telah minta izin seperti biasa dengan penjaga langit, diizinkan masuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke langit ke-7 itu. Terkejut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dikenalkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi yang ada di langit ke-7 ini. Rasulullah terkejut. Kenapa? Beliau menyampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, beliau mengatakan, sewaktu aku memandang wajahnya, aku terkejut karena aku mirip sekali dengannya. Subhanallah. Wajahnya Rasulullah mirip sekali dengan wajahnya Nabi itu yang ada di langit ke-7. Lalu malaikat Jibril alaihissalam memperkenalkan di antara mereka, wahai Muhammad, ini adalah bapakmu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam senang sekali, gembira sekali, sangat antusias menyambut cucunya dan mengatakan marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh, wahai nabi yang saleh. Dan mereka berbincang-bincang sejenak. Slide berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Ya Allah, ya Allah. Ada salam ibu-ibu buat kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, pesankan kepada umatmu agar mereka memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Itu pesan dan salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak salah kalau kita lagi sholat, kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang disebut di dalam sholat? Kenapa enggak Nabi Musa? Kenapa enggak Nabi Isa? Subhanallah. Sudah ada kasih sayang yang istimewa, yang khusus antara umat Rasulullah dan antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga di langit, di alam barzakh sekalipun, di alam arwah sekalipun, beliau itu ingat kepada kita. Titip salam kepada umatmu wahai Muhammad, pesankan bagi mereka
agar mereka memperbanyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, agar surga mereka makmur dan hijau dengan pohon-pohon surga, katanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di riwayat ada yang menambahkan, yani maksudnya ada riwayat yang menambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo kita balas salamnya Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam ya Nabi Allah Ibrahim wa rahmatullahi wa barakatuh. Pesan beliau biidznillah kita amalkan senantiasa. Ini dari awal sampai akhir ditemani oleh malaikat Jibril, diarahkan oleh malaikat Jibril, dikasih keterangan ini itu oleh malaikat Jibril. Alhamdulillah wa syukurillah, bahagia sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keluar dari langit ketujuh, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ya Muhammad, silahkan engkau naik dan maju dan meneruskan perjalanannya, aku akan menunggu di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut, dan beliau ini sekarang berada di alam yang bukan alamnya. Di sini tidak ada istilah masa, tidak ada istilah waktu, tidak ada istilah jam, menit, detik, pagi, malam, siang, sore. Di sini kita ada di area, ada di alam yang tidak ada istilah lokasi, tempat, atas, bawah, rendah, tinggi, itu sudah tidak ada lagi, itu sudah terputus semua. Kita sekarang berada di situasi di mana tidak ada waktu, tidak ada lokasi, bukanlah kapasitas akal manusia. Dari awal sampai akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sekarang malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ya Muhammad, teruskan perjalanannya, aku akan menunggu di sini, aku akan menantimu di sini. Rasulullah terkejut karena tidak ada clue sama sekali. Bahkan ini dari awal sampai akhir itu ajaib. Kalau tidak ditemani dan tidak dijelaskan oleh malaikat Jibril, Rasulullah pun akan subhanallah, clueless. Dan Rasulullah terkejut dan mengatakan, ya Jibril, engkau akan meninggalkanku di sini. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ya Muhammad, ini bukan kawasan yang sepatutnya aku masuki atau aku hadapi. Ini sudah bukan levelku kalau kita bilang. Ini adalah undangan khusus bagimu, teruskanlah perjalanannya dan aku akan menantimu di sini. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di titik yang kita ketahui bernama Sidratul Muntaha. Sidrah itu adalah salah satu pohon yang besar, yang rimbun, yang cantik sekali. Sidrah. Al-Muntaha adalah titik terakhir. Sudah di sana sudah tidak ada istilah waktu, zaman, lokasi, ini itu sudah tidak ada istilah itu. Itu sudah tidak dicakup oleh akal manusia, sudah di luar itu semua. Di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Sidratul Muntaha, ke tempat atau titik terakhir yang tidak pernah dicapai oleh insan, manusia ataupun malaikat sekalipun. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Benar-benar ajaib dan luar biasa, mukjizat dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah setelah beliau mengalami begitu banyaknya cobaan dan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala memberikannya undangan khusus dan memberikannya hadiah khusus di pertemuan yang sangat sakral, yang sangat suci, yang tidak kita dapat bayangkan dengan akal kita dan kita tidak perlu membayangkannya memang. Dan itu bukan kapasitas kita. Dan kita pun tidak perlu membayangkannya. Bagaimana? Kayak apa? Seperti apa? Itu bukanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita dapatkan jawabannya. Dan kita tidak perlu juga masuk ke sana dan menanyakan dan mengetahui dan memahami karena kita tidak akan faham. Tapi insya Allah, biiznillah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu menjaga mata dan hatinya daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat pun akan diberikan imbalan, dapat menyaksikan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa, kayak apa, di mana, kapan, ini itu, jangan bertanya hal-hal yang seperti itu. Yang pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang khusus yang mulia sehingga beliau dapat
mencapai Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah salat. Jadi salat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung malam yang istimewa ini diberikan hadiah. Seperti kita kalau diundang oleh salah satu orang besar, kita diundang sebelum keluar kita sudah dijamu makan, minum dan ini itu selama undangan itu berlangsung. Setelah kita akan keluar kita diberikan souvenir atau diberikan tanda mata. Masya Allah, tabarakallah. Begitupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, aku mewajibkan kepadamu dan kepada umatmu salat 50 kali sehari. Rasulullah terima dengan senang, dengan gembira, dengan bahagia. Kenapa? Karena salat itu adalah kemenangan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Salat adalah kemenangan. Salat adalah, arti kata salat adalah silah. Silah itu adalah connection dan communication. Rasulullah bahagia sekali menerima undangan daripada Allah Subhanahu wa taala 50 kali sehari. Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembira sekali hati Rasulullah. Dan beliau menerimanya. Dan beliau turun kembali daripada Sidratul Muntaha, tetapi melewati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sangat antusias mengetahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang telah terjadi?" Rasulullah mengatakan, ya Musa, aku diberikan salat 50 kali sehari, aku dan umatku. Terkejut Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, ya Muhammad, itu banyak sekali dan umatmu tidak akan kuat. Oh, artinya kita tertolong oleh Nabi Musa alaihissalam, ibu-ibu. Lalu bagaimana katanya Rasulullah? Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mohonlah keringanan. Lalu Rasulullah kembali dan memohon keringanan dan Allah Subhanahu wa taala meringankannya pertama kali 5, dikurangi 5, dikurangi 5 kembali, dikurangi 5 kembali sampai terakhir salat itu menjadi 5 kali sehari. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aku telah tetapkan engkau dan umatmu salat 5 kali sehari, tetapi pahalanya tetap 50 pahala sehari." Masya Allah, tabarakallah. Jadi salatnya diringankan, pahalanya tetap 50. Alhamdulillah wa syukrulillah. Slide berikutnya, semoga kita menjadi orang-orang yang ahli salat. Salat itu difardukan di tempat tersuci, di tempat yang terbaik. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain, puasa, haji, zakat. Semua ibadah itu diturunkannya wahyu ke dalam Al-Quran. Sementara salat, Allah Subhanahu wa taala mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan di mana beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta dan di luar alam semesta bahkan. Lalu terakhir diberikan hadiah ibadah salat. Semoga kita, keturunan kita, menjadi orang-orang ahli salat sampai kita dicabut nyawanya biiznillah ta'ala dalam keadaan salat dan sujud, dalam sebaik-baik keadaan. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah, mendapatkan kemenangan insyaallah ta'ala selalu dengan kita menjaga salat. Amin ya rabbal alamin. Slide berikutnya, Amanda. Subhanallah, Isra dan Mi'raj begitu indah, begitu luar biasa, sangat-sangat dalam. Dan dia terjadi di masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tadi kita ceritakan pada awal, cerita di balik Isra dan Mi'raj itu apa? Cobaan yang besar. Lalu dengan cobaan yang besar itu, dengan sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap bagaimanapun jangan sampai terputus asa kepada Allah. Boleh putus asa dengan manusia, boleh putus asa dengan dunia, boleh putus asa dengan hal-hal yang duniawi, tetapi jangan pernah putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hal yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau diberikan anugerah yang terindah, yaitu Al-Isra dan Al-Mi'raj. Slide berikutnya, subhanallah, ini bukan dongeng, ini bukan cerita, ini adalah sejarah Rasulullah, ini adalah sirah Rasulullah, ini adalah hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami dan pastinya mestilah ada bekas daripada Isra dan Mi'raj kepada hati kita.
bukan sekedar mendengarkan dan membaca dan mengetahui, tetapi slide berikutnya mengetahui pertama Palestina seperti apa kaitannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam dan kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tanah suci, tanah yang berkah, tanah yang tidak boleh dilupakan karenanya Allah Subhanahu wa taala membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke negeri, ke tanah, ke masjid, ke area yang berkah itu agar tidak kita lupakan sampai akhir hayat biiznillah taala. Terima kasih. Slide berikutnya, Anda. Slide berikutnya. Bagian daripada apa sih pelajaran yang dapat kita ambil daripada Isra dan Mi'raj ini. Dan insya Allah juga ini kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kita ingat selalu hari-hari bersejarah. Kita selalu ingat bulan-bulan istimewa, bulan-bulan yang berkah, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, hari-hari yang dimuliakan Allah. Seperti kita tahu, Qiyamul Lail itu istimewa. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hal itu. Bulan Ramadan, kenapa dia istimewa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an padanya. Kita jaga dan kita selalu ingatkan diri kita dan keluarga kita atas hal itu. Bulan Rajab ada Isra dan Mi'raj. Kenapa dia istimewa? Isra dan Mi'raj adalah sekian. Kita jaga selalu sejarah itu. Kita temurunkan kepada keluarga kita, kepada keturunan kita. Kita ini punya, Masya Allah, agama terindah, Nabi terindah, kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang bukan hanya sekedar cerita untuk didengarkan, tidak, tetapi untuk diambil pelajaran daripadanya. Untuk diambil hikmah-hikmahnya. Banyak sekali yang dapat kita ambil daripada Al-Isra wal Mi'raj. Yang sangat-sangat menyentuh hati bagi saya pribadi adalah setelah kesusahan dan kesulitan, pasti ada anugerah besar. Ini ada di layar beberapa hikmah dan beberapa subhanallah pelajaran yang dapat kita ambil daripada Al-Isra dan Al-Mi'raj. Dan pasti kita yang mendengarkan dan kita yang telah mengetahui dan memahami sebagian daripada cerita atau mukjizat yang satu ini, subhanallah pasti kita mempunyai pelajaran tertentu. Ada sesuatu hal yang ada yang menyentuh hati kita. Bagi saya pribadi bahwasanya tidak boleh ada yang putus asa selama Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Lihatlah bagaimana Rasulullah diberikan cobaan besar, tetapi setelah itu karena Rasulullah sabar, tapi syaratnya adalah karena beliau sabar. Adalah karena beliau tidak pernah putus harapannya kepada Allah. Harapan boleh terputus terhadap manusia. Saya boleh tidak berharap kepada manusia. Dan memang sebaiknya harusnya seperti itu. Jangan berharap apa-apa kepada manusia. Harapan selalu kepada Allah, berserah diri kepada Allah, memperbanyak doa seperti Rasulullah tadi berdoa doa Taif. Pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setelah kesusahan atau kesulitan itu kebahagiaan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan juga. Semoga juga saudara-saudara kita di negeri Palestina dan di negeri-negeri lainnya yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan mereka, di mana mereka sedang diuji, mereka sedang dicoba, semoga mereka kuat, semoga mereka tegar, semoga mereka sabar, semoga mereka ridha. Pasti janjinya Allah Subhanahu wa taala akan ada di hadapan mata mereka. Biiznillah mereka akan diberikan kemenangan, diangkatnya kezaliman, mendapatkan aman, tentram, biiznillah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini sedikit sekali, ini mungkin 1% dari cerita Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah wa syukrulillah, semoga yang sedikit ini diberikan banyak keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati Rasulullah dicuci, dihilangkan kesedihan dan kesulitannya pada malam indah itu. Semoga kita pun dicuci hati kita, dibersihkan hati kita, disucikan hati kita, dihilangkannya kesulitan dan kesusahan kita. Amin ya rabbal alamin. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebentar lagi insyaallah di bulan Februari ini pemilu atau pemilihan presiden baru untuk Republik Indonesia. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya negeri yang berkah, negeri yang makmur, negeri yang aman, negeri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kebaikan insyaallah dengan perubahan yang untuk yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.
diberikan sebaik-baik pemimpin kepada mereka yang saleh, yang bertakwa, yang amanah, yang jujur. Dan seluruh negeri-negeri Islam. InsyaAllah demikian doa yang sama untuk semua negeri Islam agar diberikan pemimpin yang baik, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu hal yang sangat-sangat mahal, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan menjadikannya mudah. InsyaAllah semua berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Aman dan tentram biiznillah. Dan kita menyaksikan insyaallah perubahan ke yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Saya akan tutup dengan doa seperti biasa. Yani masya Allah tabarakallah, mendengarkan cerita Isra dan Mi'raj ini selalu merubah keadaan hati. Yang mendengarkannya dalam keadaan yani sedih atau subhanallah galau, tidak tenang, subhanallah, seketika itu mendapatkan ketenangan. Ini dari keberkahannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut sertakan dalam doa kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, keturunan kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Semoga semuanya insyaallah ta'ala terliput dalam doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا واسع الجود، يا كثير العطاء، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير يا الله، يسر علينا كل عسير يا الله، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك، ونخاف ممن يخاف منك، ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا ومولانا محمد، وارض عن الصحابة أجمعين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.